Xian dan Audrey berdiri di dekat gua dan berkonsentrasi pada pintu masuk gua yang gelap. Mereka merasakan hawa dingin yang aneh memenuhi hati mereka. Audrey menjadi tenang. Cahaya lembut bersinar di wajahnya. Altar jiwanya seperti cermin tanpa setitik debu pun. Karena dia telah mencapai alam dewa yang baru lahir dan menyatu dengan api surga dari asal daratan yang diberkati Tuhan, dia jelas lebih kuat daripada banyak orang. Ketika dia fokus pada penginderaan, dia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Kau memang berhati-hati, kata Audrey kepadanya, matanya terkejut. Kau benar, rumput hijau seperti itu ada di mana-mana dan mereka memiliki fluktuasi jiwa yang lemah. Sudah kubilang kita harus memeriksanya terlebih dahulu, Xian berbicara dengan serius. Bagaimana cara memeriksanya? Audrey diam-diam melangkah mundur dan menjauh dari gua. Dia bisa merasa sedikit lebih aman karena dia telah menjauh dari bahaya. Sederhana, Xian mengangkat satu tangan. Sebuah luka kecil muncul di tangan kirinya dan setetes darah merah delima yang indah mengalir keluar. Tetesan darah itu mengeluarkan lingkaran cahaya merah karena mengandung fluktuasi energi kehidupan yang tebal. Swoosh! Tetesan darah itu terbakar dan memancarkan ki darah seperti jaring laba-laba. Itu seperti seorang seniman hebat yang menggunakan kuas dan membuat sketsa gambar Xian di tengah udara. Tak lama kemudian, energi kehidupan dalam tetesan itu terpicu dan melonjak. Model Xian segera memiliki tulang, daging, dan urat. Dalam waktu 2 menit, versi lain dari dirinya terkondensasi tepat di depan Audrey. Itu adalah Xian lain yang berdiri telanjang dan memamerkan tubuhnya yang ramping dan kuat. Meskipun matanya berbinar, tidak ada aura kehidupan yang melonjak di tubuhnya atau fluktuasi jiwa yang dapat membuat orang takut. Rumor mengatakan bahwa ketika para prajurit iblis abadi telah mencapai tingkat tertentu dan mendalam. Bahkan jika tubuh mereka hancur, selama mereka masih memiliki setetes darah yang tersisa, mereka masih dapat membangkitkan diri mereka sendiri. Audrey menganggap itu tidak benar dan orang-orang hanya melebih-lebihkan. Tapi sekarang, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Cahaya aneh berdesir di mata indahnya saat dia mengagumi kemampuan magis Xian. Apakah itu berarti kamu memiliki tubuh abadi? Bahkan jika kamu hancur, kamu dapat menggunakan darah untuk bangkit kembali. Dia pikir itu benar-benar ajaib. Xian tidak menjawab. Dia tampak termenung ketika dia mengamati tubuhnya yang lain, yang terbuat dari setetes darahnya. Menurut Blood Devil dan Xuan He, para ahli immortal Demon alam mendalam dapat menggunakan kekuatan kehidupan Upanishad untuk mengubah darah menjadi tubuh mereka sendiri. Ada banyak rumor tentang klan iblis abadi, dan bagaimana mereka menggunakan darah untuk membangkitkan, selalu menjadi topik favorit. Bahkan, orang-orang mengira rumor itu hanya dibesar-besarkan. Bahkan bagi para ahli klan iblis abadi di level tinggi seperti Xuan He, tubuh yang diciptakan dari setetes darahnya tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan tubuh asli. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa menggunakan darah untuk membangkitkan, entah bagaimana benar. Jika tubuh Xuan He hancur, selama dia masih memiliki darah iblis abadi, dia dapat menggunakannya untuk menumbuhkan tubuhnya dan mengirim altar jiwanya ke dalam untuk membuat tubuhnya sekuat naga. Darah klan iblis abadi adalah inti kehidupan. Jika darah mereka tidak hancur, mereka masih dapat menumbuhkan kembali tubuh mereka. Tentu saja, setelah mereka kehilangan tubuh asli mereka, tubuh yang mereka ciptakan dengan cepat tidak akan sekuat dulu. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan energi untuk memurnikan tubuh. Begitulah cara mereka menggunakan segel di dalam darah mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan asli mereka. Prosedur ini bisa memakan waktu hingga ratusan atau bahkan beberapa ribu tahun. Itu tidak semudah yang orang-orang katakan. Pada saat ini, Xian mengumpulkan jiwanya untuk melihat klon yang baru saja dibuatnya dengan setetes darah, ekspresinya rumit. Dia tidak mengirimkan setitik pun kesadaran jiwa ke dalamnya. Itu hanyalah boneka daging dan kekuatan tubuhnya sekuat seorang prajurit di alam dewa sejati. Jika tubuh aslinya hancur, dia bisa meletakkan altar jiwanya ke dalam klon dan butuh puluhan tahun untuk pulih. Bukan itu yang membuatnya terdiam. Saat dia menggunakan setetes darah untuk membuat klon, dia memiliki perasaan aneh seolah-olah dia sedang menciptakan makhluk baru. Jika dia ingin melakukan itu, dia bisa memutus hubungan dengan setitik kesadaran jiwa dan memasukkannya ke dalam klon.
Selain itu, klon itu akan menjadi makhluk baru. Mungkinkah itu individu yang sama sekali baru? Apakah itu makhluk yang mandiri? Xian tahu bahwa di wilayahnya, dia tidak bisa melakukan itu. Namun, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Desolate telah menggunakan metode yang sama untuk membuat klonnya menciptakan 4 makhluk agung. Klon-klon tersebut telah menciptakan 4 makhluk agung, dan Desolate telah menggunakan darah para pendahulu dari keempat ras untuk menciptakan Bloodthirsty. Itu menciptakan makhluk. Bagaimana Desolate bisa melakukan itu? Mudah untuk menciptakan wadah daging, tetapi bagaimana Desolate menciptakan jiwa? Xian mengerutkan kening dan tenggelam dalam penjelajahannya terhadap Upanishad kekuatan hidup. Dia mencoba untuk menalar detailnya ketika Desolate menciptakan makhluk-makhluk itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melewati tantangan menciptakan jiwa makhluk baru. Dia mengerti bahwa dia masih cukup jauh dari level ajaib itu. Namun, dia sangat memahami bahwa suatu hari, dia dapat memecahkan misteri itu dan dia benar-benar dapat menciptakan makhluk dan bahkan ras baru. Dengan demikian, incipient extend-nya yang seperti galaksi akan menjadi lebih hidup. Itu akan menjadi seperti dunia Desolate dengan begitu banyak ras dan makhluk istimewa yang luar biasa. Menciptakan galaksi dan spesies, seberapa hebat karir itu? Seberapa ajaibkah itu? Xian menjadi bersemangat. Dia merasakan jiwanya bangkit karena dia memiliki motivasi untuk menuju masa depan. Perubahan seperti ini dalam jiwa dan sikapnya telah membuka pikirannya dan memberinya pikiran yang tak kenal takut. Aku yang membuat tubuh. Kamu harus memberikan secercah jiwa yang telah meninggal. Kita akan membuatnya pergi ke gua, dia berseri-seri pada Audrey. Dia tahu Audrey mengembangkan teknik jiwa yang unik dari kekuatan jiwa Upanishad dari suku kegelapan kekaisaran. Dia dapat mengikat jiwa yang telah meninggal di altar jiwanya untuk memurnikan altar jiwanya dan menjadikan mereka kesadaran jiwa yang aneh yang tinggal di laut kesadarannya. Dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada area khusus di altar jiwa Audrey yang ia gunakan sebagai penjara bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal atau para iblis, yang menjadikan mereka tentakel kesadaran jiwanya. Semakin banyak jiwa yang telah meninggal, iblis atau makhluk dengan bentuk jiwa, semakin baik kekuatan Upanishad dan wilayah kekuasaannya. Itu juga merupakan fitur khusus dari kekuatan Upanishad suku kegelapan kekaisaran. Memang, Audrey tidak banyak berpikir. Ia menunjuk jarinya dan jiwa yang lemah terbang keluar, jatuh ke kepala klon Xian yang terbuat dari darahnya. Tak lama kemudian, Xian dan Audrey merasakan sedikit kejutan. Mereka saling berhadapan dan cahaya ilahi melesat keluar dari mata mereka. Perasaan luar biasa tercermin dengan tenang di hati mereka. Tubuh yang terbuat dari darah Xian sekarang memiliki jiwa yang telah dijinakkan Audrey. Ia menambahkan sedikit kekuatan jiwanya. Pria dengan darah Xian dan jiwa Audrey itu seperti tali tak terlihat yang menghubungkan mereka berdua. Melalui dirinya, Xian samar-samar dapat melihat perubahan pikiran Audrey. Audrey dapat mengenali perubahan halus di dasar hatinya. Itu adalah hubungan yang tak terbayangkan yang tidak dapat mereka gambarkan dengan kata-kata. Dia seperti anak kita, Xian bingung sejenak sebelum menggoda Audrey. Audrey tersipu dan pipinya memerah. Namun, matanya yang indah bersinar dengan cahaya. Dia melotot ke arah Xian dan berkata dengan canggung, "Jangan katakan omong kosong seperti itu." Pada saat ini, matanya seperti awan saat matahari terbenam. Dia tampak sangat cantik seperti bunga yang mekar. Dia membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Xian menjadi bingung. Dia menatapnya sebentar dan kemudian menilai, "Kamu benar-benar cantik. Hanya saja kamu memakai wajah dingin itu setiap hari. Kamu tidak ingin orang-orang mendekatimu. Kamu telah menyembunyikan fitur-fitur tercantikmu. Itu tidak baik, kamu tahu. Bisakah kau berusaha keras dalam bisnis ini?" Audrey terus-menerus menarik napas dalam-dalam. Payudaranya yang besar itu bergerak masuk dan keluar. Suasana hatinya berubah saat ia mencoba menahan keinginan untuk memukul Xian dengan keras. Xian tersenyum santai dan berkata, "Kaulah yang seharusnya mengambil tindakan. Kau telah menjinakkan jiwa itu dan ia mendapatkan segel jiwa. Kau dapat mengendalikannya, kan?" Audrey mendengus dan menjambak rambut di pelipisnya. "Aku sangat marah." Kemudian, ia menggunakan kekuatan Upanishad-nya dan menunjuk ke gua. Boneka yang terbuat dari darah Xian itu mengebor dalam-dalam ke gua.
Boneka itu tidak berhenti setelah 15 menit dan terus bergerak lebih jauh. Kelihatannya cukup dalam, Xian mengerutkan kening. Audrey tidak mempermasalahkannya. Kilau menawan di wajahnya menghilang. Ia tampak dingin dan muram. Energi jiwa berfluktuasi aneh padanya saat ia fokus merasakan perubahan di dalam lubang itu. Dia bisa merasakan keributan kecil di dalam gua melalui jiwa yang telah meninggal itu untuk melihat apakah ada bahaya di dalam sana. Tiba-tiba, Audrey tampak terguncang. Altar jiwanya bergetar saat dia memucat. Matanya yang indah memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia menggertakkan giginya dan mendesis. Kau benar, ada sesuatu yang sangat aneh di gua itu. Aku tidak bisa terhubung dengan jiwaku yang telah meninggal dan kesadaran jiwaku di dalamnya. Apa yang terjadi? Mata Xian berbinar. Sepertinya terputus dengan paksa. Mungkin itu disempurnakan atau dihancurkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kau merasakan sesuatu dari tubuh yang kau ciptakan dengan darahmu? Tanyanya. Itu berubah menjadi abu. Xian menggelapkan wajahnya. Aku tidak bisa merasakan apapun. Itu tidak ada lagi. Aku tidak bisa merasakannya, yang berarti itu telah hilang sepenuhnya. Kau benar, ada sesuatu yang aneh di sana. Tempat ini sama sekali tidak aman, Audrey yakin. Kalau begitu, kita harus menggunakan metode canggih lainnya untuk melihat benda aneh apa yang ada di dalam meteorit ini. Xian mendengus lalu melanjutkan, berani menelan setetes darahku, itu harus dibayar dengan harga yang sama. Apapun itu harus dibayar. Kemudian, bilah tajam seperti bilah angin yang bersinar melesat keluar dari matanya. Fluktuasi energi magis yang dapat mendistorsi kekosongan meluas darinya. Ruang di sekitarnya berdesis. Suara-suara itu perlahan-lahan menjadi lebih keras. Awalnya, Audrey tidak mengerti. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum menutup mulutnya dan berteriak panik. Dia melihat bahwa bilah ruang tajam besar yang mengambang di dekat mereka tertarik oleh energi Xian. Mereka datang dengan momentum sesuatu yang menghancurkan ruang. Pedang tajam seperti sambaran petir sepanjang 1000 meter muncul dengan momentum yang dapat mencabik seluruh planet. Audrey mengira bahwa pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan aliran meteorit di domain laut ketiadaan disebabkan oleh sabit luar angkasa seperti naga itu. Pada saat ini, pedang luar angkasa yang menakutkan itu ditarik oleh kekuatan Upanishad milik Xian. Mereka datang dengan aura yang paling menakutkan. Sepanjang perjalanan mereka telah menyabit lusinan batu raksasa. Batu-batu itu meledak dan mengirimkan pecahan batu kemana-mana. Melihat bilah besar datang, Audrey mati rasa. Dia bergegas menggunakan kekuatan Upanishad dan membuat lapisan penghalang untuk melindungi tubuhnya. Dia siap untuk melawan. Retak, retak, bilah raksasa itu menebas permukaan asteroid yang mereka tumpangi. Permukaan yang keras itu memercikkan api dan mengirim begitu banyak batu ke udara. Sebuah guncangan yang luar biasa datang. Tubuh lembut Audrey bergetar hebat seperti perahu kecil di bawah badai petir yang keras. Dia merasa sangat mengerikan dan bergoyang seolah-olah dia akan runtuh. Anehnya, asteroid besar itu berputar setelah benturan karena bilah ruang angkasa tidak dapat memotongnya. Namun, banyak batu di permukaan hancur. Oh, aneh sekali, teriak Xian karena terkejut. Kemudian, dia terus mengayunkan lebih banyak pedang ruang angkasa. 5 bilah besar lainnya datang dan beradu di asteroid itu. Tampaknya ada yang mencoba membakar batu itu. Percikan api muncul dengan jelas saat asteroid berbentuk piring itu berputar. Retak, retak, retak. Begitu banyak batu berwarna abu coklat dengan berbagai ukuran jatuh dari asteroid. Mereka hancur tak lama kemudian. Asteroid itu bergetar, tetapi sangat kuat. Ia bertabrakan dengan batu-batu lain di sekitarnya, menghancurkannya atau mengirimkan serpihan batu kemana-mana. Asteroid itu sendiri aman. Ia utuh dan sangat kaku. Pedang ruang angkasa yang tajam adalah serangan paling tajam di dunia. Ia dapat membelah planet atau menghancurkan bintang kehidupan dengan cepat. Bahkan tubuh para ahli alam abadi tidak dapat menahan satu tebasan. Sulit untuk menahan serangan seperti itu. Bagaimanapun, asteroid besar ini baru saja berputar atau bergetar di bawah beberapa serangan. Itu belum hancur. Saat asteroid berputar, Audrey menjadi pusing dan pucat. Ketika bebatuan bertabrakan dan getaran muncul, percikan api dan serpihan batu juga melukainya.
Perlindungan sangkar cahaya yang telah dibuatnya dengan basis kultivasi First Sky of Incipient God Realm miliknya terus-menerus berkedip. Sepertinya perlindungannya akan segera lenyap. Pada saat ini, Xian berhenti mengarahkan pedang ruang angkasa. Dia mengangkat satu lengan dan langsung menarik Audrey ke pelukannya, memeluk tubuhnya yang dingin di dadanya. Aroma hangat dan maskulin membanjiri hati Audrey. Ia pusing dan matanya bingung. Seperti korban tenggelam yang secara naluriah meraih apapun yang bisa diraihnya, ia mencengkeram dan meremas lengan Xian. Meskipun ia tidak menyadarinya, tubuhnya bersandar padanya, payudaranya yang besar menempel di dada bidangnya. Asteroid itu masih berputar, keduanya berguling dan terasa seperti langit terbalik. Energi itu menyerang permukaan dan membuat bebatuan berguling dan jatuh dari asteroid. Xian memegang Audrey dengan satu tangan dan tubuhnya yang indah jatuh sementara tangan lainnya mengumpulkan dan melepaskan sungai cahaya bintang, menggunakan metode khusus untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan lintasan asteroid. Ini mencegahnya bertabrakan atau bergerak ke area tersebut dengan ledakan terus-menerus. Di depan mereka, puluhan meteorit bertabrakan dan menciptakan ledakan yang mengguncang bumi yang mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat. Bersama-sama mereka menciptakan area yang dapat menghancurkan segalanya. Ia tahu jika asteroid mereka jatuh ke area itu, ia dan putri dari Imperial Dark Tribe di dadanya akan binasa dengan cepat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Setelah sekian lama, asteroid itu mereda. Batu bulan yang telah mereka singkirkan telah jatuh saat mereka tidak menyadari hal itu terjadi. Asteroid di bawah mereka menjadi normal. Namun, ia masih ditarik oleh suatu kekuatan misterius, bergerak cepat menuju area gelap. Ops, ia menenangkan diri untuk mengamati tanah. Ia tak dapat menahan tangis karena terkejut. Wajahnya menjadi aneh. Audrey menenangkan diri. Ia hendak memarahinya atas tindakan gegabahnya, tetapi teriakannya telah memengaruhinya. Ia juga melihat ke tanah. Seketika, matanya yang cerah berbinar. Apa benda ini? Ia tampak kehilangan ketenangannya yang biasa. Tubuhnya yang lembut bergetar. Asteroid di bawah kaki mereka sekarang seperti batu giok indah yang baru saja terlepas dari kulit kayunya. Sekarang berwarna hijau zamrud. Benda yang baru saja terungkap itu seperti sejenis batu giok berharga yang tidak dapat mereka beri nama. Ia bersinar dalam lingkaran hijau tua. Rumput hijau di permukaan asteroid sekarang menjadi semacam bahasa kecebong kuno. Gambar-gambar itu tampak seperti kecebong yang berenang di bawahnya. Simbol-simbol itu bersinar dalam cahaya hijau zamrud yang mengilap dan bergerak-gerak seolah-olah terus-menerus menciptakan sesuatu yang ajaib. Sepertinya kita perlu mengupas lebih banyak batu. Permukaan batu itu hanya penutup, kurasa. Mata Xian berbinar saat dia menyeringai. Dia menggerakkan asteroid aneh itu dan menggunakan pedang berdarah untuk menghancurkan batu yang menempel di permukaan batu giok dengan cahaya darah. Wilayah laut kehampaan memiliki banyak hal misterius. Karena Xuan He, Ming Hao, dan 4 raja surgawi telah memilih area ini untuk dibudidayakan, itu berarti beberapa keajaiban di sini telah menarik mereka. Spark baru saja mengumpulkan sepotong senjata suci yang rusak di pinggiran. Setelah dia memurnikan serpihan giok es surgawi itu, kompetensinya meningkat pesat. Itu secara tidak langsung memberikan bukti yang menunjukkan betapa menakjubkannya tempat ini. Dulunya itu adalah batu aneh sebelum pedang ruang angkasa terkelupas dari permukaan batu. Tanpa diduga, benda di bawah lapisan batu itu begitu megah. Xian merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia dapat memastikan bahwa batu giok besar ini adalah alasan mengapa pedang ruang angkasa yang tajam tidak dapat memotong asteroid. Karena benda itu selamat dari pedang ruang angkasa yang tajam dan memiliki simbol kecebong yang tidak diketahui, benda ini kemungkinan adalah harta rahasia yang tangguh. Audrey tidak bergerak gegabah. Dia hanya melihat benda di bawah kakinya dan linglung. Dia tampak bersemangat ketika dia bergumam, batu ini sangat indah. Tak lama kemudian, semua batu yang menempel di permukaan asteroid terkelupas. Benda di bawah lapisan batu itu terungkap dan bersinar dalam cahaya hijau yang memesona. Tanpa diduga, itu adalah kuali giok raksasa berkaki 3. Kuali giok besar ini setidaknya beberapa kali lebih besar dari Pulau Abadi. Warnanya hijau indah dan permukaan kuali itu dipenuhi dengan simbol kecebong. Sepertinya simbol-simbol itu adalah rumpun-rumput subur yang pernah mereka lihat. Mulut kuali itu dalam dan eksentrik dengan aura dingin dan gelap.
Itu seperti mulut binatang buas es yang siap menelan orang. Kuali giok berkaki 3 itu diletakkan miring. Xian dan Audrey berdiri di badan kuali itu. Mereka mengamati dan memujinya. Gua yang kita lihat pasti mengarah ke mulut kuali. Jiwaku yang telah pergi dan seberkas kesadaran jiwaku tampaknya telah dimurnikan. Aku dapat merasakan bahwa mereka sekarang hanyalah simbol kecebong biasa di permukaan kuali giok ini. Audrey mengusap dahinya yang halus dan tampak tercengang. Xian tahu mengapa dia tampak seperti itu. Kuali giok berkaki 3 ini begitu besar sementara setiap simbol di permukaannya hanya sebesar kuku jari. Jika Audrey tidak salah bahwa salah satu jiwanya yang telah pergi dan seberkas kesadaran jiwanya telah diserap oleh kuali giok berkaki 3 dan mereka telah berubah menjadi hanya simbol kecil di kuali, apakah miliaran simbol kecebong di kuali ini telah diciptakan dengan cara yang sama? Berapa banyak nyawa makhluk yang telah diambilnya? Xian dapat merasakan rambutnya berdiri di tengkuknya. Dengan wajah tegas, dia menatap mulut kuali hijau yang gelap, menangis dengan suara bernada rendah. Jangan mendekati mulut kuali. Audrey merasa dingin saat berjalan menuju mulut kuali. Dia bereaksi tepat waktu, berhenti di tempat itu dan bertanya. Jika benda itu dapat menarik makhluk-makhluk ke dalamnya, benda itu seharusnya memiliki roh perkakas. Haruskah kita mencari cara untuk berkomunikasi dengannya? Jika kita tidak dapat menemukan makhluk hidup lain di sini, kita dapat mencoba ini. Berkomunikasi dengannya. Xian memasang wajah masam. Bahkan jika benda itu memiliki roh perkakas, benda ini dapat memurnikan jiwa. Ketika kamu melepaskan seberkas kesadaran jiwamu, itu akan terjadi seperti yang kamu katakan. Itu akan menjadi simbol kecebong. Mungkin kamu bisa mencoba untuk memeriksanya. Baiklah, Audrey tidak mempercayainya. Dia memiliki banyak jiwa yang terpisah di otaknya. Saat pikirannya berkedip, dia melepaskan jiwa yang lemah. Tanpa menempelkan kesadaran jiwanya padanya, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat jiwa itu menjadi seberkas fluktuasi jiwa untuk meminta informasi. Kemudian, dia mengirim jiwa itu langsung ke mulut kuali. Kemudian, tidak ada yang terjadi. Tidak ada keributan yang muncul dari kuali berkaki 3 itu. Jiwa yang terpisah yang telah dilepaskannya menghilang seperti batu yang tenggelam ke dasar laut. Tidak ada yang bergema. Sepertinya roh perkakas ini sama sekali tidak ramah, Audrey mendengus. Tak lama kemudian, simbol kecebong di permukaan kuali giok berubah menjadi seperti petir hijau yang terpelintir. Mereka menciptakan fluktuasi masuk yang aneh namun menakjubkan. Banyak pecahan asteroid di sekitar tampak tertarik ke medan magnet tertentu. Mereka menyerbu dan secara ajaib menempel di permukaan kuali giok. Setelah 1 jam, kuali giok berkaki 3 itu ditutupi batu lagi. Kuali itu telah kembali ke penampilan aslinya sebelum pedang ruang angkasa yang tajam mengupasnya. Namun, kali ini tidak ada rumput hijau atau gua. Xian dan Audrey memperhatikan semuanya. Mereka merasa sangat kesal karena mereka tidak tahu di mana dan bagaimana menghancurkan kuali giok ini atau apa yang harus mereka lakukan untuk terhubung dengan roh perkakas. Jika ada roh perkakas, bagaimana fusi Anda dengan api surga? Berapa banyak api surga yang dimiliki oleh origin daratan Anda yang diberkati Tuhan? Berapa banyak api yang masih perlu menyatu satu sama lain? Xian mengusap dagunya dan menanyakan sesuatu. Tampaknya itu tidak relevan. Bintang leluhur kita memiliki 7 api surga. 3 di antaranya telah menyatu dan 4 lainnya juga telah menyatu. Saya berada di tahap akhir fusi api surga. Namun, sangat sulit untuk menyatukan semuanya secara tuntas. Saya belum menemukan cara untuk membuat kemajuan. Saya pikir saya akan menyerah, kata Audrey. Haruskah kita menggunakan origin yang menyala untuk memeriksa apakah kita dapat membuat kuali giok berkaki 3 ini berubah? Xian menyarankan. Apakah itu akan berhasil? Audrey terkejut. Saya tidak tahu. Namun seperti yang Anda katakan, kita harus mencoba. Xian mengangkat bahu dengan enggan. Jika berhasil, kita bisa mengetahui fitur magis dari kuali giok. Kita bisa menemukannya. Baiklah, mari kita coba. Audrey mengangguk setuju. Di dalam arus asteroid yang deras, asteroid-asteroid itu bergerak seperti sambaran petir. Mereka sering bertabrakan, menghasilkan banyak percikan dan api yang indah. Beberapa ribu asteroid mengalir seperti sungai yang menuju ke lautan luas. Mereka bergerak sangat cepat menuju arah tertentu. Daerah ini tidak memiliki matahari,
bulan, atau konsep waktu. Yang ada hanyalah kesepian, suhu rendah, kehancuran, dan bahaya. Xian menggunakan bilah ruang untuk menghancurkan lapisan batu di bawahnya. Dia membersihkan batu yang menempel di kuali giok sekali lagi. Kuali giok hijau tua itu terekspos. Simbol kecebong seukuran kuku jari berenang di sekitar permukaan dan badan kuali seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang nyata. Mulut kuali memancarkan cahaya redup, menyembunyikan rahasia misterius dan menakutkan. Xian dan Audrey berpisah. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain di kuali giok berkaki 3. Api membakar tubuh mereka dengan ganas. Gugusan api yang tak terhitung jumlahnya meluas dan mengalir. Api di tubuh mereka memiliki warna yang berbeda, termasuk jingga merah, merah tua, biru es, dan kuning cerah. Aura mereka juga berbeda. Api itu berapi-api, gelap, dan menyeramkan. Beberapa api memercikkan petir dan beberapa api membawa angin kencang. Api surga memiliki atribut yang berbeda. Khususnya, api surga Xian memiliki jiwa, cahaya, listrik, es, kekuatan yang teratas, dan bahkan aura kimayat. Api Audrey sama. Setelah menyatu, 7 api surganya menjadi hanya 2. 2 api asalnya memiliki aura yang mirip dengan milik Xian. Mereka dapat mengganti aura dengan mudah. Saat ini, api surga mereka dengan aura dan warna yang berbeda semuanya telah berubah menjadi yang paling atas, yang paling panas, yang. Api surga itu seperti karpet yang perlahan menutupi permukaan kuali giok berkaki 3. Mereka mencoba menggunakan api surga yang membakar untuk memurnikan kuali besar ini. Xian tiba-tiba merasakan perasaan ajaib. Gugusan api surga Xian membakar kuali giok. Mereka langsung menyentuh aura simbol kecebong di permukaan kuali giok. Jiwa sejiwanya berubah menjadi api redup dan menari perlahan. Segel di jiwanya terpicu dan memberinya perasaan yang familiar. Itu seperti ketika dia bertemu Hui dan bisa menggunakan jiwa sejiwanya untuk memahami bahasa misterius Hui. Kali ini, jiwa sejiwanya mendapat perasaan yang familiar melalui api surga yang menyala. Sepertinya dia bisa mengenali kesadaran simbol-simbol kuno itu. Namun, saat dia menenangkan pikirannya untuk belajar dengan saksama, dia menemukan bahwa dia masih membutuhkan sesuatu untuk membacanya. Simbol-simbol kecebong itu berputar-putar di kepalanya. Mereka benar-benar familiar, tetapi dia tidak bisa membaca atau memahaminya. Audrey memiliki perasaan yang sama dan itu bahkan lebih dalam dari miliknya. Gumpalan kesadaran jiwanya yang menyatu dengan api surga Origin meresap ke dalam simbol kecebong dan mencoba menguraikannya. Audrey telah menyatu dengan api surga lebih dalam. Tingkat kecocokannya hampir sedalam Haik, yang satu tingkat lebih tinggi dari Xian. Dia cukup peka untuk mengetahui bahwa simbol kecebong itu adalah bahasa tertulis dari masa paling misterius dan kuno. Itu sama seperti Origin yang telah dia gabungkan. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tian Xie. Keempat benua kuno itu dulunya adalah anggota tubuh Desolate. Mereka memiliki kesadaran hidup Desolate dan jiwanya yang bergantung. Selain itu, Desolate benar-benar makhluk dari awal mutlak. Matanya yang indah berbinar saat dia berteriak. Simbol kecebong itu seharusnya adalah bahasa dari era awal mutlak. Aku merasa simbol itu sangat familiar. Aku percaya bahwa saat aku benar-benar menyatu dengan api surga dan menjadi satu dengan daratan yang diberkati Tuhan, aku akan dapat membaca dan memahami karakter-karakter itu. Aku dapat memecahkan kode kuali berkaki 3. Kurasa begitu, Xian mengangguk dan setuju dengan anggapannya. Dia menatapnya dan kemudian terus membakar kuali besar itu. Dia menemukan bahwa saat api surga menutupi kuali giok berkaki 3, karakter kecebong itu bertindak seolah-olah mereka adalah makhluk yang memiliki kehidupan. Mereka berenang di sekitar permukaan kuali giok, yang membuatnya tampak persis seperti kecebong kecil. Saat mereka bergerak, mereka menciptakan begitu banyak gambar yang berbeda, misterius, dan rumit di permukaan kuali. Setiap gambar itu menyembunyikan misteri yang luar biasa. Misalnya, saat ini, mereka menciptakan pemandangan sambaran petir dan gemuruh guntur yang menghancurkan seluruh dunia. Kilatan petir itu menghancurkan banyak asteroid di sekitarnya dan memberi kesan yang kuat kepada orang-orang. Setelah beberapa saat, karakter-karakter itu berubah lagi dan menciptakan dunia yang keras dan dingin yang benar-benar dingin, sepi, dan tandus. Setiap kali simbol-simbol kecebong itu membuat gambar baru, kuali itu melepaskan aura yang sesuai.
Kuali itu mengeluarkan kilatan petir dan kemudian menjadi sangat dingin. Energi yang dilepaskan oleh kuali giok berkaki 3 itu sesuai dengan gambar-gambar yang dibuat oleh simbol-simbol kecebong itu. Sungguh ajaib. Namun, ketika dia dan Audrey berhenti dan memadamkan api surga mereka, karakter-karakter kecebong itu juga mereda dan kemudian berhenti bergerak. Gambar-gambar pada kuali raksasa itu menghilang secara bertahap. Xian memahami semuanya dengan cepat. Ia merenung sejenak sebelum mengambil semua api surganya. Api surga tidak dapat memurnikan benda ini. Ia tidak takut dengan pedang angkasa yang tajam, jadi menurutku ia tidak akan takut dengan panasnya api surga. Kau benar, simbol-simbol itu seharusnya adalah bahasa dari era awal mutlak. Selain itu, menurutku kuali giok raksasa berkaki 3 ini seharusnya menjadi senjata makhluk-makhluk di era itu. Mungkin kuali itu telah ada di sini selama miliaran tahun. Wajar saja jika kita tidak dapat menghancurkannya. Ia dengan enggan melepaskannya. Melihatnya melepaskan api surga, Audrey ragu-ragu sejenak lalu melakukan hal yang sama. Ia berpikir sejenak lalu berkata, aku merasakan aura jiwa dari karakter-karakter kecebong itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah dimurnikan. Aku dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian dari beberapa formasi besar. Jika kita dapat memahami karakter-karakter itu, kita dapat mengetahui fungsi kuali ini. Mungkin juga, kita dapat menjinakkan dan menggunakannya. Kalau begitu, kita harus menunggu sampai kita bisa menyatu dengan api surga sepenuhnya. Xian tersenyum pahit. Audrey tidak mengatakan apa-apa. Menyatu sepenuhnya dengan api surga origin adalah proses yang panjang. Terkadang, upaya individu tidaklah cukup. Mereka membutuhkan sesuatu yang istimewa atau beberapa pertemuan yang bagus. Setiap kali Xian menyatukan api surganya, itu bukan karena pengalaman atau akumulasinya. Itu adalah pertemuan istimewanya ketika pikirannya tiba-tiba terbuka untuk memahami keajaiban itu. Itu tidak diketahui sampai mereka menyatukan semua api surga. Karena mereka tidak dapat memahami karakter-karakter di kuali, mereka hanya membuang-buang upaya mereka dengan membakarnya. Benda ajaib dari era awal mutlak ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka pecahkan kodenya dan menjinakkannya hanyalah mimpi. Lupakan saja, kurasa aliran asteroid ini seharusnya memiliki tujuan. Mari kita lihat di mana itu. Saat Xian merasa enggan, dia merasa puas dengan ide ini. Tidak lama setelah Xian dan Audrey mengambil api surga mereka, banyak meteoroid dan asteroid di sekitar tertarik ke kuali, menempel di permukaannya. Tanpa rumput yang tumbuh, kuali besar itu menjadi asteroid sederhana. Dibandingkan dengan asteroid lain di sekitar, itu tidak menarik perhatian. Mereka berdua putus asa. Mereka kemudian menutup mata untuk berkultivasi di kuali giok berkaki 3. Mereka mencoba menyatukan api surga mereka dengan harapan bahwa mereka akan dapat membaca bahasa era awal mutlak. Kemudian, mereka dapat memiliki kesempatan untuk merebut kuali ini. Sayangnya, penyatuan api surga tidaklah mudah. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah arah yang tidak diketahui, Xian membuka matanya. Kali ini, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tersentak dan mendesis, aku merasakan aura sesuatu yang hidup. Medan magnet kehidupan benar-benar ganas. Kita sedang mendekatinya. Audrey terbangun, matanya yang indah berbinar. Di depan kita. Xian mengangguk. Kemudian, dia menyadari bahwa asteroid dengan kuali di dalamnya terbang jauh lebih cepat daripada batu-batu lain di sekitarnya. Jadi, saat mereka berkultivasi, asteroid ini telah mengejar sesuatu di depan mereka. Medan magnet kehidupan yang kuat yang dia rasakan berasal dari asteroid di depan mereka. Jika mereka menyingkirkan batu bulan itu, mereka tidak akan pernah bertemu dengan yang itu. Namun, asteroid mereka saat ini sangat cepat. Setelah terbang lama, mereka akan mencapai yang lain. Alam mana yang dimilikinya? Lapisan cahaya muncul di tubuh Audrey. Dia diam-diam telah mendesak kekuatannya. Sekarang, dia siap menghadapi bahaya apapun. Sepanjang jalan, dia telah duduk di samping Xian dan mereka tidak menghadapi banyak bahaya. Itu karena kuali berkaki 3 yang mereka tumpangi. Di dalam arus asteroid ini, bahaya yang mengerikan muncul di mana-mana. Batu-batu itu saling bertabrakan dan meledak. Petir dan guntur menyambar di mana-mana. Pedang-pedang angkasa yang tajam itu tidak pernah menghentikan serangan mereka. Begitu banyak asteroid telah hancur menjadi debu dan berserakan.
Namun, asteroid yang mereka tumpangi tampaknya memiliki semangat yang dapat secara proaktif menghindari bahaya-bahaya itu. Ia telah berhasil menghindari hal-hal yang sangat menakutkan yang dapat membuat Audrey binasa seketika. Ia mengerti bahwa kuali giok berkaki 3 ini memiliki sesuatu yang ajaib. Bahkan jika tidak memiliki roh alat, itu adalah formasi luar biasa yang dapat membantunya menghindari bahaya di area ini. Jika tidak, ia dan Xian tidak akan bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku tidak yakin, tetapi medan magnet kehidupan itu melimpah. Kurasa itu tidak akan lebih lemah darimu dan aku. Wajah Xian muram saat ia mendesis. Hati-hati, mereka menemukan kita. Mereka telah melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk memeriksa kita. Medan kekuatan jiwa seperti tornado muncul di atas kepala mereka. Medan kekuatan jiwa itu sangat ganas dan telah merembes ke setiap sudut asteroid ini. Asteroid ini memiliki gua gelap yang mengarah ke kedalaman asteroid, yang langsung menuju ke mulut kuali. Xian dan Audrey tahu ini, tetapi orang yang telah mengirim kesadaran jiwa untuk merasakannya tidak. Kesadaran jiwa yang seperti tornado yang ganas dari makhluk itu meresap ke pintu masuk gua. Kemudian, ia menghilang seperti batu yang dilemparkan ke laut. Namun, tidak ada gema. Kemudian, banyak tornado energi jiwa yang mengalir ke dalam gua menghilang sepenuhnya. Xian dan Audrey cukup peka untuk mengetahui bahwa kuali berkaki 3 di dalam asteroid baru saja memurnikan kesadaran jiwa yang kuat. Mereka dapat merasakan simbol kecebong mulai bergerak lagi. Saya pikir yang itu mengalami kerugian besar kali ini, Xian menyeringai. Audrey juga tertawa. Yah, aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatan jiwa yang hilang darinya. Dia bernasib buruk. Jika jiwanya rusak karena ini, aku khawatir dia akan menganggap kita sebagai dalangnya. Hati-hati, wajah Xian menjadi tegas. Di tengah arus asteroid yang tak berujung dan tak berujung, 3 alien yang tampak sangat mirip dengan klan manusia sedang mengendarai asteroid yang menyala-nyala. Mereka semua kurus kering dengan rambut coklat keriting. Mereka tidak tampak jauh berbeda dari manusia kecuali celah vertikal di antara kedua alis mereka. Celah itu tampak seperti mata vertikal yang tertutup. Mereka memiliki mata tambahan dibandingkan dengan manusia dan mata tertutup itu membuat orang-orang merasa aneh. Ketiganya termasuk seorang lelaki tua dengan penampilan yang menyedihkan. Matanya berkerut seperti kulit ayam. Ia mengenakan jubah abu-abu. Yang menemani lelaki tua itu adalah seorang lelaki setengah baya dengan mata yang berbinar-binar. Ia memegang tongkat kayu kering dan wajahnya tampak hati-hati. Anggota terakhir dari kelompok ini adalah seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Ia mengenakan pakaian brokat, wajahnya indah dan tubuhnya anggun. Kelompok yang terdiri dari 3 orang ini berasal dari klan yang sama yang memiliki mata tambahan. Pada saat ini, mata vertikal lelaki tua itu berkedut. Urat-urat hijau di dahinya menonjol dan membuat wajahnya tampak menyeramkan dan ganas. Pria parubaya dan wanita itu dengan hati-hati menatap pria tua itu. Tak lama kemudian, pria tua itu gemetar hebat. Mata vertikalnya masih tertutup. 2 tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Darahnya berwarna coklat keabu-abuan. Itu bukan merah. Senior, senior, pria parubaya dan wanita itu berteriak dalam bahasa asing mereka. Mereka semua meringis. Saat mereka berteriak, mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk membantu pria tua itu pulih. Mata di dahi pria tua itu menyusut menjadi celah. Sepasang matanya di bawah mata vertikal itu terbuka. Dengan wajah pucat, dia melambaikan tangannya untuk mencegah yang lain membantunya. Jangan buang-buang energimu. Jiwaku terluka, bukan tubuhku atau kekuatan Tuhan. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat area di belakangnya. Pria parubaya dan wanita itu mengikutinya dan menunggu penjelasannya. 2 alien di belakang kita tidak memiliki alam yang tinggi. Mereka hanya berada di alam dewa yang baru lahir. Namun, asteroid yang mereka tumpangi benar-benar aneh dan tidak terduga. Setengah dari tornado energi jiwa yang telah kulepaskan telah tertelan. Aku belum bisa merasakan kekuatan asteroid itu. Mungkin, tuan mereka tinggal di dalam asteroid itu. Kita harus berhati-hati. Saat dia berkultivasi, mata ketiganya mengirimkan beberapa perasaan cemas kepadanya. Dia mengumpulkan kesadarannya untuk merasakan dan menemukan medan magnet kehidupan Xian dan Audrey. Karena itu, dia tidak ragu untuk menjelajah.
Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan dapat mengambil kembali setengah dari kekuatan yang telah dilepaskannya. Tak lama kemudian, jiwanya rusak. Dia benar-benar terkejut. Senior, apa yang harus kita lakukan? Asteroid mereka terbang cepat. Sebentar lagi, mereka akan menyusul kita. Haruskah kita mencari tempat untuk menghindarinya? Alis para wanita itu berkedut. Dia bergegas memberi saran. Dia adalah orang yang berhati-hati. Ketika mereka menghadapi bahaya yang tidak diketahui, dia secara proaktif mencoba menghindarinya. Domain laut ketiadaan begitu luas. Jika mereka tidak mencoba menemukannya, akan sulit untuk bertemu dengan makhluk lain. Meskipun demikian, makhluk yang dapat beroperasi di domain laut ketiadaan sangat berani. Dalam kelompok 3 orang ini, wanita itu memiliki alam terendah di langit ketiga alam dewa yang baru lahir. Kali ini, dia tidak berani bertindak gegabah karena dia menemani kedua saudara laki-lakinya. Jika kita meninggalkan perahu awan kristal menyala, itu akan sangat berbahaya. Kita harus menghadapi asteroid yang meledak, sabit luar angkasa yang tajam, dan sambaran petir yang membombardir. Di alammu, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Kita tidak bisa mengambil risiko, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Asteroid yang menyala di bawah mereka juga aneh. Asteroid yang terbakar itu memancarkan awan api, mengitari batu dan mengirimkan percikan api kemana-mana. Pedang ruang angkasa yang mematikan yang tak terhitung jumlahnya, hembusan angin yang kencang, dan bahkan es tidak dapat menyerang mereka. Mereka hanya bisa meluncur melewatinya. Mereka aman di sepanjang jalan. Mereka tidak perlu khawatir tentang bahaya mematikan di domain laut ketiadaan. Dengan demikian, mereka punya waktu untuk berkultivasi dan merasakan keributan energi kehidupan Xian dan Audrey. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita itu terdengar enggan. Asteroid yang mereka tumpangi itu aneh. Tapi itu hanya dugaanku. Mungkin mereka tidak memiliki tuan yang menemani mereka. Jika demikian, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Orang tua itu merenung dan kemudian memutuskan, tunggu sampai mereka mendekat. Kita bisa bertanya kepada mereka untuk mengetahui siapa mereka. Ya, dalam keadaan yang diberikan di mana kita tidak mengetahui hal-hal dengan jelas, kita seharusnya tidak memprovokasi mereka. Tetapi jika hanya ada mereka berdua, harum. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan menyeramkan. Aura pembunuh terpancar darinya yang setebal jika itu adalah masalah nyata dan dapat menghancurkan pikiran orang. Alam dan basis kultivasinya tidak rendah. Namun, ketika kuali berkaki 3 yang besar telah mengumpulkan kekuatan jiwanya, itu juga melukai jiwanya. Dia akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Jauh di dalam hatinya, dia sudah membenci Xian dan Audrey. Jika dia tidak perlu menyibukkan diri dengan kuali misterius itu, dia akan menyerbu dan menghancurkan Xian dan Audrey untuk melampiaskan amarahnya. Kami akan mengikutimu, senior, angguk pria parubaya itu. Cahaya dingin terpancar dari matanya saat dia tampak termenung. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di permukaan asteroid dengan kuali besar di dalamnya, Xian menyipitkan mata dan melihat arus asteroid yang deras. Kita akan segera bertemu mereka. Jumlah mereka ada 3. Medan magnet jiwa mereka penuh dan bergelombang. Aku khawatir alam mereka tidak rendah, tetapi aku tidak dapat mengatakan dengan jelas alam mereka. Ketika kita melihat mereka, kita akan tahu. Mereka adalah makhluk pertama yang pernah kita temui di daerah ini. Audrey mengangkat alisnya, merasa gembira dan tampak penuh harap. Tetapi orang yang jiwanya terluka tidak akan ramah kepada kita. Apakah kamu yakin kita bisa menghadapi mereka? Jika kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja, kata Xian. Aku harap kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna dari mereka. Aku bertanya-tanya sudah berapa lama kita menjebaknya. Mungkin dunia kita di luar sana telah berubah dengan sangat dahsyat. Kamu dapat bertanya, apakah Hui telah menghancurkan dunia kita? Bagaimana dengan Desolate? Apakah sudah terbangun? Audrey bergumam. Dia tidak punya ukuran untuk mengetahui waktu, tetapi dia menduga bahwa mereka telah terperangkap di sini selama sekitar 10 tahun. Selama waktu ini, dia tidak dapat menghubungi suku kegelapan kekaisaran dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan origin untuk melihat keributan di daratan yang diberkati Tuhan.
Dia benar-benar khawatir tentang anggota suku kegelapan kekaisaran, planetnya, dan keselamatan ibunya. Sesama jiwaku baik-baik saja. Itu berarti daratan Graceku juga baik-baik saja. Karena jiwamu tidak mengalami perubahan apapun, planet leluhurmu juga aman. Jangan terlalu khawatir, Xian menghibur. Sebagian besar teman dan anggota keluarganya telah dikirim ke daratan Grace. Selama daratan Grace baik-baik saja, dia tidak perlu terlalu khawatir. Perang sengit antara klan dewa dan kekuatan haus darah telah melanda banyak wilayah bintang. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Ketika dia mengirim Xia Xinyan kembali ke daratan Grace, dia diam-diam menyarankannya untuk memanggil semua orang yang memiliki hubungan baik dengannya untuk kembali ke daratan Grace. Setelah ia menyatu dengan buah Genesis, Grace Mainland berubah dengan sangat menakjubkan. Ada lapisan energi yang sangat besar melayang di atas permukaan planet. Lapisan itu melindungi Grace Mainland setiap menit. Ia percaya bahwa kecuali Hui menggunakan kekuatan aslinya tetapi klonnya tidak dapat menghancurkan Grace Mainland. Tidak peduli betapa anehnya dunia berubah, selama Grace Mainland dan teman-temannya aman, orang-orang yang dicintainya aman dan sehat, ia dapat menenangkan pikirannya. Audrey menjadi tenang seperti yang telah ia lakukan untuk menghiburnya. Ia mendesah, kuharap begitu. Asteroid di bawah mereka terus melaju kencang. Tiba-tiba, sebuah batu api yang menyilaukan muncul dalam pandangan mereka. Asteroid api itu begitu cemerlang sehingga menarik perhatian di antara asteroid abu-abu, coklat, atau hitam yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak awan api menutupi asteroid yang indah, ramping, dan mirip perahu itu, ketiga alien itu berdiri di belakang batu dan menatap Xian dan Audrey dengan mata berbinar. Oh, hei, mereka punya mata lain di antara kedua alis mereka. Teriak Audrey ketakutan. Xian terkejut. Melihat ketiga alien itu, dia merendahkan suaranya, pria tua dan pria paruh baya itu berada di langit pertama alam abadi. Wanita itu berada di langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Pria tua itu benar-benar tangguh. Dia akan memasuki langit kedua alam abadi. Dia hanya selangkah lagi. Xian telah menghubungi Caesar, Ling Xiang, Lorraine, Xuan He, Frederick, De Charlos, dan dia juga telah menyaksikan betapa menakutkannya dewa-dewa dan Ming Hao. Dengan inderanya yang tajam, dia dapat mengetahui alam orang lain dengan tepat melalui tingkat ki darah, tubuh yang ulet, dan medan magnet kehidupan. Dia dapat melihat bahkan perubahan jiwa yang terkecil dengan jelas. Saat Audrey mendengarkan Xian, dia merasa dingin, jadi dia secara proaktif tetap dekat dengannya. Audrey hanya memiliki langit pertama alam dewa yang baru mulai. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya menjadikannya dasar rantai makanan di domain laut kehampaan. Dia rentan di sini. Celah vertikal di labela dari tiga alien yang mengendarai perahu awan kristal menyala berkedut. Mereka menatap Xian. Telinga mereka bergetar seolah-olah mereka mencoba mengidentifikasi bahasa dan identitasnya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum hangat padanya. Dia menaikkan nada suaranya dan menggunakan bahasa Xian dan Audrey, kami adalah anggota klan mata surgawi. Kami senang bisa bertemu di sini. Saya ingin bertanya apakah para pendahulu atau senior Anda ada di sini bersama Anda? Apakah kami mendapat kehormatan untuk bertemu dengan mereka? Audrey bingung. Anda tahu bahasa kami. Orang tua itu terkekeh dan menjelaskan dengan ramah, baiklah, tentu saja. Saat kita melakukan perjalanan melalui wilayah laut kehampaan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita menggunakan semacam segel memori jiwa untuk mempelajari beberapa ratus bahasa di berbagai wilayah bintang. Bahasamu memang langka tetapi tidak terlalu sulit. Jangan heran, jika kau mau, kau hanya perlu menanamkan segel memori jiwa di kepalamu dan kau dapat berbicara dalam banyak bahasa di berbagai wilayah bintang. Sikapnya yang ramah membuatnya menjadi pendahulu yang rendah hati yang membimbing para junior selangkah demi selangkah. Dia tidak terlihat gelap dan menyeramkan seperti biasanya. Xian memasang wajah dingin dan pucat, tetapi dia sebenarnya sangat berhati-hati. Dia pikir orang tua ini sangat munafik. Dia tahu bahwa orang tua ini adalah karakter jahat yang harus dia hadapi dengan hati-hati. Jika orang ini datang dengan amarah, Xian bisa menerimanya. Orang tua ini telah terluka oleh kuali berkaki tiga yang besar. Namun, saat ini, dia tampak begitu ramah seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dia langsung membuat Xian gelisah. Xian tahu bahwa dia adalah orang yang keras dan jahat. Dia mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa 3 orang lainnya sedang menatap asteroid yang dinaikinya dan Audrey. Dia langsung memahaminya. Dia tahu mengapa lelaki tua itu harus bertindak hati-hati. Yang lain tidak begitu yakin dengan kompetensi mereka. Ketiga anggota klan mata surgawi sedang melihat asteroid yang ditunggangi Xian dan Audrey dengan mata berbinar. Selain itu, lelaki tua itu, pemimpin mereka, telah meminta untuk menyapa para pendahulu mereka di dalam asteroid. Xian mencibir dalam hati. Dia mengerti bahwa yang lain bersikap baik dan ramah kepada mereka, tetapi bukan karena mereka sopan dan terpelajar. Itu karena mereka tidak dapat menebak seberapa kuat Xian dan Audrey. Sambil melirik asteroid di bawahnya, Xian memasang wajah penuh hormat, membungkuk sedikit, lalu mengangkat kepalanya. Dia berbicara dengan arogan, "Maaf. Guru kami sedang berkultivasi di dalam. Dia tidak bisa keluar untuk menyambutmu. Harap mengerti." "Ah, jangan khawatir, jangan khawatir." Mata lelaki tua itu berbinar saat dia mengamati Xian. Melihat Xian bertindak arogan, dia pikir Xian tidak takut karena dia memiliki guru yang kuat. Lelaki tua itu terkejut, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Senyumnya semakin lembut saat dia berkata dengan rendah hati, "Perkenalkan diri saya Yvelines. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan saya, Adams dan Masya. Kami akan pergi ke wilayah klan Kadal Naga. Saya bertanya-tanya apakah kami menuju ke tempat yang sama." Saat dia memperkenalkan diri, pria parubaya bernama Adams dan saudara perempuannya Masya tersenyum dan mengangguk untuk menyambut Xian dan Audrey. Mereka mengintip asteroid di bawah Xian dan Audrey sambil dipenuhi rasa takut. Mengingat apa yang dikatakan Yvelines kepada mereka, mereka tidak berani memprovokasi Xian dan Audrey karena mereka benar-benar takut dengan kemarahan guru Xian dan Audrey yang sedang berkultivasi di dalam asteroid. Arus asteroid yang deras terus bergemuruh. Saat mereka berbicara, asteroid Xian dan Audrey bergerak lebih cepat, jadi mereka mendekati perahu awan kristal menyala milik Yvelines. Dengan derasnya arus ini, Xian dan Audrey akan melewati perahu dan meninggalkan Yvelines dan kelompoknya. Sementara Xian berbicara, Audrey tetap bersikap dingin. Dia hanya mendengarkan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia cukup pintar untuk melihat apa yang dikhawatirkan oleh 3 ahli klan mata surgawi. Karena itu, dia bersikap semakin arogan dan sombong. Sepertinya dia bahkan tidak menaruh mereka di matanya. Semakin arogan dan dingin Audrey, semakin berhati-hati Yvelines. Dia berpikir bahwa gadis itu dan Xian memiliki fondasi yang kuat untuk diandalkan. Karena itu, dia merenungkan apakah mereka harus secara proaktif memberi jalan bagi mereka. Yvelines bahkan tidak berani memberitahu yang lain bahwa jiwanya terluka karena dia takut akan bencana yang akan dia hadapi nanti. Klan Kadal Naga. Saat Yvelines hendak mundur dan menjauh dari keduanya, Xian tiba-tiba tersenyum. "Sejujurnya, para pendahulu kita sedang berkultivasi di dalam dan dia telah memerintahkan kita untuk mengemudi. Tapi kita..." Xian tampak malu dan berkata, "Ini pertama kalinya kita datang ke sini. Kita salah belok, jadi kita tersesat sekarang. Para pendahulu kita belum tahu ini. Kita benar-benar kesal. Kita tidak tahu di mana kita sekarang. Apakah klan Kadal Naga yang kamu sebutkan ada di dekat sini?" Audrey menilai Xian atas reaksinya yang jenaka. Dia menurutinya dengan memasang wajah sedih. Wajah dingin itu menghilang. Dia mendesah seolah-olah dia takut para pendahulunya akan menghukum mereka. Ketiga anggota klan mata surgawi saling berpandangan dan tersenyum. Masya, satu-satunya wanita dalam kelompok 3 orang itu, tersenyum lebar kepada yang lain. "Ya, daerah ini adalah wilayah klan Kadal Naga. Kadal Naga pendahulu, generasi kedua klan Kadal Naga, sedang makan. Arus asteroid di sana adalah makanannya. Saat dia makan, dia akan memakan asteroid di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Kadal Naga akan tetap terjaga selama beberapa waktu. Anggota klan Kadal Naga generasi ketiga akan mengadakan festival untuk merayakan kebangkitan Kadal Naga. Mereka akan menjual banyak harta karun yang berharga. Kami akan pergi ke sana untuk melihat apakah kami dapat menemukan bahan-bahan budidaya yang kami butuhkan." Mendengarkan Masya, Xian dan Audrey tersentuh.
Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa generasi kedua klan Kadal Naga akan menganggap batu luar angkasa sebagai makanannya. Siapa pria itu? Apakah dia makhluk awal mutlak? Apakah Kadal Naga itu makhluk dari era awal mutlak? Tanya Audrey, suaranya aneh. Yvelines memandangnya dengan aneh. Dia mengusap dagunya lalu bertanya, kalian dari wilayah terpencil. Wilayah terpencil. Audrey terkejut. Ia merasa seperti tersesat dalam kabut. Ia tidak dapat memahami gagasan Yvelines. Yvelines lebih terkejut lagi. Para pendahulumu tidak memberi tahu apapun tentang tempat ini. Kau sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang domain laut ketiadaan. Audrey tidak mengubah raut wajahnya. Ia masih memasang wajah dingin sambil mendengus. Begitu kami sampai di sini, orang-orang tua itu masuk ke dalam asteroid dan berkultivasi. Mereka berkata bahwa ketika kami sampai di tempat itu, mereka akan menjelaskannya kepada kami. Mereka hanya menunjukkan arah yang harus kami tuju. Sekelompok orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dia menghentakkan kaki dan memecahkan permukaan batu. Dia tampak sangat marah. Ketiga anggota klan mata surgawi mengubah raut wajah mereka. Mereka lebih takut pada orang-orang aneh yang disebutkan Audrey. Itu berarti tidak hanya ada satu ahli yang bersembunyi di dalam asteroid. Selain itu, karena Audrey tidak terdengar sopan saat berbicara tentang mereka, Audrey pastilah murid favorit mereka. Oh, begitu. Yvelines tercengang. Melihat mereka mendekat, dia mendapat ide. Dia menggenggam tangannya dan berkata, oh, jika kamu tidak keberatan, aku bisa menjelaskan sesuatu kepadamu. Itu bisa menyelamatkan para pendahulumu dari persalinan ini juga. Jantung Audrey berdebar kencang. Tentu saja, dia sangat menginginkannya. Tetap saja, sambil mengenakan wajah dingin dan pucat, dia mengangguk dan berkata dengan santai. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Jangan terlalu sopan, Yvelines tersenyum dan kemudian mulai menjelaskan. Biasanya, ada 3 jenis makhluk yang hidup di sekitar domain laut ketiadaan. Jenis pertama adalah yang seperti klan Kadal Naga yang leluhur generasi pertamanya adalah makhluk awal mutlak yang disebut Kadal. Makhluk awal mutlak yang sebenarnya memiliki nama satu kata, yang merupakan bahasa era awal mutlak. Generasi kedua Kadal memiliki nama 2 kata, yaitu Kadal Naga. Setelah Kadal Naga, ada klan Kadal Naga. Mereka adalah generasi Kadal selanjutnya, makhluk awal mutlak. Ini adalah jenis makhluk pertama di dunia. Jenis kedua adalah yang seperti kita, anggota klan mata surgawi. Leluhur kita bukanlah makhluk awal mutlak. Mereka adalah makhluk hidup tingkat tinggi yang diciptakan setelah era awal mutlak. Tentu saja, mungkin saja darah kita memiliki sisa-sisa makhluk awal mutlak, kurang lebih. Namun, itu tidak terlalu penting. Kita adalah makhluk hidup baru di era baru. Tentang jenis ketiga, Yvelines berhenti sejenak dan menyeringai aneh. Itu kalian. Kalian adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh makhluk awal mutlak. Mereka menggunakan kekuatan makhluk awal mutlak dengan pemahaman tentang kehidupan untuk memicu bumi dan surga, dan bahkan takdir untuk menciptakan kehidupan baru. Karena kalian diciptakan oleh makhluk awal mutlak, jiwa kalian juga lahir di wilayah makhluk itu. Kalian akan terikat dan terbatas pada makhluk itu. Kecuali jika kalian menghancurkan pencipta kalian atau menjinakkannya, jiwa kalian akan selalu memiliki segel perbudakan. Pencipta kalian dapat mengendalikan kalian. Jadi, di antara ketiga jenis makhluk itu, kamilah yang didiskriminasi sebagai yang terlemah. Kata Audrey dengan gigi terkatup. Tidak, 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 tidak. Yvelines menggelengkan kepalanya dan melanjutkan penjelasannya, jenis kalian masih bisa berkultivasi hingga ke tingkat yang sangat mendalam. Kalian bisa berevolusi tanpa henti. Ada beberapa dari kalian yang bisa membunuh sang pencipta atau menggantikannya. Tentu saja, sebelum kalian bisa melakukannya, kalian terikat, tetapi hanya sang pencipta yang bisa mengikat kalian. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa memiliki kemampuan ini. Berhenti sejenak, dia menambahkan, sebenarnya, ketika ketiga jenis makhluk itu berkultivasi hingga ke tingkat yang mendalam, sifat mereka tidak terlalu berbeda satu sama lain. Ada begitu banyak pejuang yang tak tertandingi di antara jenis kalian. Mereka tidak lebih lemah dari makhluk lain dari 2 jenis lainnya. Jika kalian bisa membunuh sang pencipta, kalian bisa menggantikannya dan menjadi lebih menakutkan. Mendengarkan Yvelines, Xian dan Audrey saling bertukar pandang dan tampak termenung.
Setelah mereka bertemu dengan anggota klan Mata Surgawi, mereka tahu lebih banyak tentang latar alam semesta yang luas ini. Tinggal di dalam wilayah desolate, mereka seperti katak di bawah tempurung kelapa. Mereka tinggal di sumur kering tanpa mengetahui seberapa tinggi langit sebenarnya. Namun sekarang, mereka akhirnya tahu lebih banyak tentang misterinya. Bagaimana kau tahu kami berasal dari wilayah desolate? Apakah ada yang membedakan atau membagi wilayah? Tanya Xian. Yvelines tidak terkejut lagi karena ketidaktahuan mereka. Bahasamu ada di segel jiwa memoriku. Itu adalah bahasa di wilayah desolate, makhluk awal mutlak. Sebelumnya, ada beberapa makhluk dari wilayahmu yang datang ke domain laut. Dengan demikian, bahasamu terekam dan tersebar. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, ada banyak sekali wilayah yang mirip dengan wilayah desolate di luar domain laut ketiadaan. Selain itu, ada wilayah independen nyata yang diciptakan pada awal mula alam semesta. Domain laut ketiadaan memiliki banyak pintu masuk yang terhubung ke wilayah luar. Aku sudah memberitahumu tentang 3 jenis makhluk. Banyak dari mereka tinggal di luar domain laut ketiadaan, tetapi beberapa dari mereka masih tinggal di domain laut ketiadaan ini. Misalnya, klan Kadal Naga tinggal tepat di domain laut ketiadaan. Jadi, domain laut ketiadaan adalah pusat wilayah-wilayah itu. Wilayah-wilayah di luar sana adalah dunia independen yang mengelilingi domain laut ketiadaan. Audrey terkejut. Yvelines mengangguk. Ya, tepat sekali. Wilayah desolate milikmu adalah wilayah yang diciptakan oleh makhluk desolate the Absolute Beginning. Wilayah itu tidak berbeda dengan wilayah yang sebenarnya. Bahkan jika desolate menghilang, wilayah itu akan tetap ada. Bagaimanapun, wilayah klan Mata Surgawi kita tidak diciptakan oleh makhluk Absolute Beginning. Itu adalah alam semesta yang telah berkembang secara alami selama miliaran tahun. Sebagian besar wilayah di luar sana terbentuk secara alami. Wilayah yang diciptakan oleh makhluk Absolute Beginning sangat langka dan jauh lebih aman. Faktanya, kalian sangat beruntung bisa mencapai wilayah seperti itu. Kalian hidup dan tumbuh di rumah kaca. Aku tahu banyak orang yang tinggal di wilayah kita akan iri pada kalian. Iri pada kami. Audrey tampak canggung. Tentu saja, mereka iri padamu, Selamasya, matanya dipenuhi kesedihan. Keluarga kita tinggal di sebuah bintang di wilayah kita. Ketika aku lahir, ada ratusan anak sepertiku. Tapi sekarang, bahkan setelah 1000 tahun, 2/3 dari mereka telah tiada. Sebagian besar dari mereka terbunuh oleh bahaya alam saat bercocok tanam di luar. Seperti wilayah laut ini yang memiliki begitu banyak perangkap maut. Xian merasa takut. Tidak sebanyak ini. Jika mereka tinggal di sini, mereka semua akan terbunuh. Kita bahkan tidak akan memiliki sepertiga yang tersisa. Meskipun daerah kita tidak seberbahaya daerah ini, itu sama sekali tidak aman. Badai dan tornado yang mematikan bahkan dapat menghancurkan jiwa. Jika kita ingin berkultivasi, kita harus mengambil risiko. Kematian terjadi secara teratur, kata Masya. Daerah di luar si Domain of Nihility ini sebagian besar seperti wilayah klan Mata Surgawi kita. Bahaya ada di mana-mana. Setelah mengalami begitu banyak tantangan di luar sana, ketika kita mencapai alam tertentu, kita memenuhi syarat untuk memasuki dan menjelajahi sekitar si Domain of Nihility ini, kata Adams, orang yang selama ini diam saja. Xian dan Audrey mendengarkan mereka dalam diam. Sampai sekarang, mereka akhirnya mendapatkan informasi yang jelas tentang si Domain of Nihility. Mereka akhirnya tahu betapa misterius dan berbahayanya tempat itu. Selain itu, ada begitu banyak wilayah serupa di luar si Domain of Nihility. Tempat ini adalah pusat dari begitu banyak wilayah, tempat yang paling misterius dan menarik bagi para pejuang alam tinggi dan makhluk tingkat tinggi.